Shalom, apa kabar? Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kita mau ibadah hari ini. Yuk, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang indah. Sebentar kami akan beribadah kepadamu. Berikan kami hati yang siap untuk memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, kami mengasihimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita bangkit berdiri, gak lagi sambil makan atau sambil rebah-rebahan atau sambil ngobrol. Kita mau memuji Tuhan, amin. Ya, kita mau nyanyi ya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari adik-adik yang tadi masih berdiri, boleh duduk ya sekarang. Sekarang saatnya kita menyiapkan hati kita. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus.
Tuhan, biar Tuhan yang berkati baik adik-adik yang ada di rumah, yang ada di YouTube. Tuhan yang berkati Tuhan agar bisa mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Wah, Tuhan Yesus beserta kita semua. Shalom adik-adik, shalom. Wah, thank you Lofi. Namanya Lofi nih adik-adik. Lofi dulu ya. Oke, sekali lagi shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Semuanya sudah makan? Sudah mandi? Wah, sudah semuanya sudah ganteng, sudah cantik, sudah duduk rapi mendengar firman Tuhan. Tadi sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Nah, adik-adik, kakak senang banget hari ini karena kakak bisa sharing firman Tuhan lagi sama adik-adik semuanya bersama kakak Yere di sini. Oke. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari dua tokoh Alkitab yang bernama Naomi dan Ruth. Jadi adik-adik, Naomi ini adalah seorang janda punya dua anak laki-laki. Anak laki-laki yang pertama punya istri bernama Orpa. Anak laki-lakinya Naomi yang kedua punya istri bernama Ruth. Nah adik-adik, jadi Naomi ini punya dua anak laki-laki dan punya dua menantu. Tapi suatu saat adik-adik, dua anak laki-lakinya Naomi harus meninggal dunia. Tersisalah Naomi hidup bersama dengan dua menantunya, yaitu yaitu Orpa dan Ruth. Jadi Naomi juga ya. Nah adik-adik, Naomi hidup bersama dengan kedua menantunya. Kedua anak menantunya ini bukan anak kandung ya adik-adik, tapi istri dari anak-anaknya Naomi. Mereka hidup bersama sampai suatu saat Naomi merasa, wah sebaiknya Orpa dan Ruth ini punya keluarga sendiri, punya keluarga yang baru, mereka bisa punya anak gitu adik-adik. Tapi akhirnya Naomi ini bilang sama Ruth dan Orpa, kalian sebaiknya pergi meninggalkan aku dan membangun keluarga yang baru. Tapi Ruth dan Orpa nggak mau adik-adik. Ruth dan Orpa ingin bersama-sama dengan Naomi. Tapi karena Naomi terus mendesak, terus meminta untuk Ruth dan Orpa ini meninggalkan Naomi, akhirnya Orpa memutuskan untuk meninggalkan Naomi adik-adik. Tersisalah Naomi bersama dengan Ruth. Ruth tidak mau meninggalkan Naomi adik-adik. Ruth mau bersama terus dengan Naomi. Ruth sudah menganggap Naomi ini ibu kandungnya dari Ruth sendiri. Ruth berkata sama Naomi gini adik-adik. Ruth berkata, bangsamu sudah menjadi bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Ruth bilang kayak gitu. Ruth bilang bahwa Allahnya Naomi adalah Allahnya Ruth. Karena Naomi tadinya mau untuk Ruth dan Orpa pergi meninggalkan Naomi untuk kembali ke bangsanya mereka sendiri, kembali pada Allah-Allahnya mereka sendiri, Allah yang tidak sebenarnya, Allah yang bukan Allah. Gitu ya adik. Tapi Ruth berkata bahwa Allahmu, Allah yang benar itu adalah Allahku. Bangsanya Naomi adalah bangsaku, kata Ruth. Jadi Ruth memutuskan untuk hidup bersama dengan Naomi. Akhirnya Naomi menerima Ruth untuk hidup bersama-sama dengan Naomi. Mereka pergi kembali ke kota asalnya Naomi, yaitu kota Bethlehem. Wah adik-adik. Nah, singkat cerita sampailah Ruth dikarunia sebuah berkat di mana Ruth bertemu dengan seorang pria bernama Boas adik-adik. Wah, waktu dia bertemu dengan Boas, akhirnya Boas mengambil Ruth menjadi istrinya Boas. Akhirnya Ruth punya keluarga baru adik-adik. Tadinya Naomi kan minta untuk Ruth itu untuk pergi meninggalkan Naomi untuk membangun keluarga yang baru. Tapi karena Ruth setia sama Naomi, Ruth terus bersama dengan Naomi, dia nggak berubah, dia tetap sama bersama dengan Naomi. Tuhan kasih berkat buat Naomi punya keluarga yang baru adik-adik. Nah, sama seperti Ruth yang setia, ada satu pribadi juga yang setia, yang ada bersama-sama dengan kita. Pasti adik-adik semua tahu siapa namanya? Tuhan Yesus. Betul adik-adik.
Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita dalam rupa Roh Kudus, ada di dalam hati kita, ada di dalam hatinya kakak, ada di dalam hatinya adik-adik semuanya, ada di dalam hatinya papa mama. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Tuhan Yesus ada itu bukan hanya di saat kita lagi senang-senang aja, di saat kita happy aja, tapi Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita bahkan waktu kita lagi sedih, kita lagi lapar, atau kita lagi happy, kita lagi ngerjain PR, kita lagi Zoom meeting, lagi kelas online. Tuhan Yesus ada bersama-sama kita. Bahkan adik-adik saat kita berbuat dosa, saat kita berdosa, Tuhan Yesus itu setia, tidak pernah meninggalkan kita. Buktinya apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mati di kayu salib loh adik-adik. Mati di kayu salib itu artinya waktu itu dia disiksa dulu, dia dicambuk dulu adik-adik, sampai berdarah semuanya, dipakaikan mahkota duri. Tuhan Yesus mati di kayu salib, disalibkan, dipaku kedua tangan dan kakinya sampai tembus adik-adik. Bayangin paku sampai tembus ke belakang sini. Cuk. Dipaku di kayu salib. Gini. Dipaku di kayu salib adik-adik. Kakak sampai sekarang kalau misalnya nonton filmnya itu, film The Passion of Christ yang menceritakan tentang Tuhan Yesus mati di kayu salib, kakak sedih banget. Karena Tuhan Yesus mati mengorbankan dirinya untuk kita semua. Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Allah kita itu mengurniakan anaknya yang tunggal buat setiap orang yang percaya kepadanya, supaya kita nggak binasa. Nah adik-adik, Allah kita itu Allah yang setia. Tuhan Yesus itu Tuhan yang setia buat kita semua. Jadi adik-adik, kita harus sadar bahwa Tuhan kita yang selalu setia bersama-sama dengan kita. Kita mau sama-sama sadari bahwa kasihnya Yesus, kasihnya Tuhan itu besar buat kita. Sama seperti Ruth yang setia sama Naomi, Tuhan Yesus juga setia ada bersama-sama dengan kita. Lalu kita gimana kak kalau Tuhan setia sama kita? Kita juga harus sama. Kita juga harus setia sama Tuhan Yesus. Kita juga harus melakukan firman Tuhan, mengerjakan firman Tuhan. Waktu kita sadar bahwa Tuhan Yesus udah sayang banget sama kita, kita juga harus memberikan sayangnya itu buat orang-orang di sekitar kita. Kita juga harus jadi orang yang setia, orang yang anak-anak yang mau untuk mengerjakan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan. Oke adik-adik, kalau gitu kakak mau ajak kita semua untuk sama-sama tutup matanya. Kakak mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama berdoa. Kakak tunggu sampai semuanya tutup mata. Sudah? Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur banget Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang setia, Tuhan yang setia buat setiap kami. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk menyadari bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang setia, dan kami juga mau untuk menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang memberikan kasih sama seperti Tuhan Yesus yang udah sayang duluan sama kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sama-sama belajar setia. Setelah ini kita akan bagi kelas adik-adik. Adik-adik akan belajar lebih detail tentang cerita firman Tuhan hari ini bersama kakak-kakak di kelas masing-masing. Nah, buat adik-adik di YouTube yang nontonnya lewat YouTube, bisa belajar sama orang tua, sama papa mama, atau mungkin sama om, tante, sama kakek nenek mungkin. Oke adik-adik. Nah, oh iya, jangan lupa kita sama-sama akan menghafal ayat hafalan. Oke adik-adik, ayat hafalannya ada di 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oke adik-adik, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di minggu depan. Kita sama-sama sekolah minggu lagi. Oke adik-adik, selamat belajar firman Tuhan bersama kakak-kakak di kelas masing-masing ya. Tuhan Yesus memberkati.